Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan program guru belajar seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas, dan kolaborasi atau yang dikenal dengan 4C, Critical Thinking, Communication, Creativity, and Collaboration. Nah, yang pertama adalah communication. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang, ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan atau sebaliknya. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawai yang kita gunakan, alat paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Kolaboratif atau kolaborasi adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran, dan bertanggung jawab. Bekerja sama produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Kolaborasi juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan masyarakat, menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat ditambah kondisi pandemi yang mengharuskan pembelajaran dari rumah, saat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya pembelajaran secara kolaboratif. Agar pengalaman-pengalaman tersebut menjadi lebih bermakna, maka berbagi dan berkolaborasi merupakan suatu keharusan bagi para pelaku pendidikan. Dengan berbagi dan berkolaborasi, para pelaku pendidikan bisa saling belajar, saling mengisi, dan melengkapi, yang menimbulkan sinergi. Keuntungan pembelajaran secara kolaboratif antara lain 1. Siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama. 2. Dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah. Kemudian ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. 4. Siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru, selain guru, sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah, adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Critical thinking dimaknai juga kemampuan menalar, memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya menjadi insting. Cara melatih kepada siswa, 1. Menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu. 2. Mendemonstrasikan di hadapan murid. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Apa kaitannya berpikir kritis dalam pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa
yang ada di dalam aplikasi yang digunakan, yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktekkan saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan, murid menggunakan teknologi. Ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat group, ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung pada pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru dan biasanya bernilai secara ekonomis, sering disebut sebagai inovasi. Demikian pengimbasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.